Hai, perkenalkan nama saya Kezia Cestaria Bruginting, NIM saya 22011142007. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Musik Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memberitahu atau menginfokan pada kita semua apa-apa saja peluang-peluang bisnis untuk mahasiswa. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Dr. Lamhot Basani Sihombing. Beliau adalah dosen kewirausahaan saya, dan di sini saya akan mencoba memberitahu kepada kita semua apa saja peluang-peluang bisnis untuk mahasiswa. Nah, peluang bisnis untuk mahasiswa yang dapat saya paparkan di sini ada 7. Yang pertama, nah, ada jasa ketik. Apa sih itu jasa ketik? Jasa ketik ini sebagai penulis atau sebagai peluang bagi kita yang bisa mengetik. Ini sebenarnya potensi yang sangat bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang dari jasa ketik ini. Karena sebagai penulis lepas masih sangat potensial, karena pada dasarnya kebutuhan untuk media dan konten kreatif masih dibutuhkan sampai saat ini. Mungkin ada teman-teman kita yang belum bisa mengetik atau belum tahu caranya bagaimana mengetik. Nah, yang kedua ada les privat. Les privat ini mengajarkan kepada anak-anak, dan kita dapat membuka les, contohnya les matematika, les sains. Contohnya seperti saya dapat mengajar vokal karena saya dari pendidikan musik. Mayor saya vokal, jadi saya bisa mengajar musik. Nah, yang ketiga ada menjual makanan. Nah, menjual makanan ini adalah hal yang sangat lumrah dilakukan pada masyarakat atau pada mahasiswa, karena setelah jam pelajaran selesai, kita bisa melakukan penjualan untuk teman-teman kita yang haus seperti itu, dan kita dapat mendapatkan keuntungan dari hasil jualan kita tersebut. Nah, yang keempat ada jasa penerjemah. Jasa penerjemah ini juga sangat jarang ya, karena belum banyak orang yang dapat menerjemahkan dari banyak bahasa, contohnya bahasa Jepang, bahasa Thailand seperti itu. Tapi kita bisa mensiasati dengan mencari kerabat yang jago dalam bahasa asing. Jadi kita cukup untuk memasarkan jasanya tersebut. Jadi untuk itu kita bisa membagi hasil dengan si penerjemah jasanya. Yang kelima ada jasa pengetikan. Jasa pengetikan ini yang harus kita tahu, dia harus memiliki skill untuk mengetik sehingga kita bisa menghasilkan uang yang dapat menghasilkan ilmu bagi orang. Contohnya kita bisa membuat buku, kita bisa membuat tugas-tugas teman kita, apa yang bisa kita kerjakan dari jasa pengetikan tersebut. Nah, yang keenam ada bisnis jual pulsa. Bisnis jual pulsa ini sepertinya sudah banyak sekali dilakukan di kalangan mahasiswa, karena dengan kita mencari konter saja dan kita bekerja sama dengan konter tersebut, kita sudah bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan pulsa. Nah, selanjutnya yang terakhir ada menjual produk. Menjual produk ini misalnya berupa baju, celana, tas, buku, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita offline, kita bisa mendatangi toko tersebut agar kita bisa menjadi reseller dari toko tersebut. Nah, kalau kita misalnya online, sekarang sudah banyak media sosial, contohnya Shopee, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa memfoto produk-produk kita dan kita pasarkan di media sosial agar masyarakat, orang lain bisa melihat jualan kita dan kita bisa bertransaksi melewat ATM, lewat rekening, seperti itu. Jadi 7 ide bisnis untuk mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Nah, kita sebentar lagi akan masuk ke judul yang baru, yaitu yang selanjutnya ada pembuatan akta notaris sebagai perizinan. Ini biasanya dilakukan oleh notaris-notaris ya. Pembuatan akta notaris ini sebagai perizinan. Akta notaris ini merupakan dokumen yang resmi yang dikeluarkan notaris agar mempunyai kekuasaan yang mengikat dan mutlak. Nah, persyaratan yang perlu kita jalankan
untuk pembuatan akta notaris ini. Yang pertama itu ada NPWP Badan Hukum. Nah, yang kedua ada NIB Badan Hukum. Yang ketiga ada KTP si pemilik. Nah, jadi biasanya pembuatan akta notaris ini biasanya berkisar dari harga 1,5 juta sampai 3 juta. Nah, jadi ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini untuk mata kuliah kewirausahaan dapat kita cerna, dapat kita ambil positifnya agar bisa kita pergunakan untuk di kehidupan kita selanjutnya. Nah, di sini juga saya akan menambahkan, akta notaris ini adalah dokumen yang resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH pada pasal 1870 dan HJR pasal 165 yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Jadi berdasarkan KUH ini, Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti yang tertulis atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini memiliki atau dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Jadi untuk akta notaris ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dadah, sampai jumpa.